yang saya maksud tadi, sehingga ini posisi yang tadi saya coba panggil kembali. Ini Anda melihat bahwa ini banyak sekali jenis-jenis tikungan, tetapi yang kita gunakan ada dua model untuk jenis tikungan, karena ada masalah sedikit dengan sistem sehingga tidak maksimal dalam menyampaikan kepada Anda. Eh, Nanti saya akan buatkan lebih terkait dengan pembahasan ini. Jadi yang penting saya kembalikan. Ya, sekarang saya fokus kepada pembentukan nilai superlipasi. Nanti saya mencoba apa penyebab terjadinya error ini dan saya akan jelaskan kepada Anda supaya ketika nanti Anda mendapatkan masalah seperti ini, jalan keluarnya akan lebih bisa dipahami. Saya kembalikan. Ya, oke, sudah kembali. Belum? Saya undur dulu. Masih belum kembali. Ya, sekarang sudah. Oke, sudah kembali. Ya, sudah kembali. Sekarang, sekarang dengan adanya bentukan kontur yang Anda lihat tadi ini secara keseluruhan berada pada posisi koordinat yang ada di sega. Nah, sekarang bagaimana bisa membentuk, ini bentukan ini adalah uh, plan. Jadi ada dua jenis terkait dengan tikungan. Kemudian bagaimana bisa membentuk long profile dengan menggunakan kontur ini. Ya, sekarang saya perlihatkan bagaimana prosesinya di dalam pembentukan kontur. Nah, sekarang setelah saya perbesar layar dulu. Jadi profil Anda pilih di daerah profil, profil. Terus Anda pilih alignmentnya, kemudian ini belum terbentuk untuk surface-nya, jadi harus membuat dulu surface. Nah, sekarang ini Anda melihat, jadi create surface. Ya, kemudian oke. Nah, sekarang bagaimana bisa membentuk long profile? Jadi pilih, kemudian reboil, contour, add, lalu kemudian out, dipilih. Jadi selection, jadi memilih posisi kontur saya. Kalau misalnya Anda memilih nilai as jalan akan terbaca 0. Karena ini akan membentuk nilai. Jadi Anda pelan-pelan untuk memilih. Sekarang sudah terpilih. Jadi harus memilih secara keseluruhan. Ya, kemudian jadi terkait dengan jenis tikungan FC tadi, SCS itu nanti saya sampaikan di pertemuan berikutnya untuk bisa menjelaskan karena ada masalah karena sensitif sekali ini penggunaan CAD ketika ada satu nilai yang tidak terintegrasi dengan sistem seperti yang Anda lihat tadi, bacanya sampai 0,0 sekian itu masih dia mampu membaca. Nah, ini ketika tidak sinkron dengan nilai-nilai akan error untuk dia baca. Jadi makanya harus punya ketepatan di dalam. Jadi nanti kekurangannya saya sampaikan kepada kalian bahwa terjadinya masalah
yang sekarang kita hadapi ini, nanti saya akan jelaskan. Dan ketika Anda mendapatkan permasalahan seperti ini, akan bisa ada jalan keluar. Karena ini sangat penting sekali. Dengan jelas, Anda bisa melihat di CAT ini. Jelas, Pak. Jadi, jelas ya. Jadi harus memilih selection contour. Karena warna yang saya selection ini nilai kontur dari Surface yang versi 220. Ketika tidak memilih ini bukan kontur, ini akan baca nol, jadi error. Jadi makanya berhati-hati ketika menseleksi untuk processing code-nya, harus berhati-hati. Nah, seperti ini. Nah, kalau tidak seleksi nanti bacanya nol. Nah, kemudian ya secara keseluruhan sudah terseleksi kecuali as jalan ini. Nah, kemudian oke. Nah, sekarang sudah terbentuk. Nah, ini adalah nilai kontur yang sudah dibaca. Kemudian seleksi ini kan ada dua. Jadi yang butuhkan setelah processing tadi, nilai ini dihapus. Jadi selection lalu kemudian dihapus. Jadi tinggal selection lalu kemudian dihapus. Nah, jadi tidak ada lagi kontur yang asli dari bawaan tadi. Semuanya sudah processing, digenerate dengan uh, kontur yang baru, bacaan untuk sipil 3D. Nah, kemudian setelah jadi hilangkan bundar ini kurang enak dilihat. Jadi menghilangkannya itu adalah border, hilangkan border, kemudian apply. Nah, sekarang sudah tidak ada bordernya. Jadi sudah bersih. Nah, sebenarnya karena ini poligon poligon memanjang, kebutuhan kontur itu hanya seperti ini. Ini kebutuhan kontur yang bisa digunakan untuk jalan. Nah, ini bisa digunakan. Selebihnya bisa dihapus. Jadi dihapus saja ini. Tapi kalau menghapusnya tidak menghapus begitu biasa. Yang biasa harus melalui kayak sistem. Jadi edit ada edit, terus delete line. Nah, ini dihapus. Tapi memerlukan waktu yang panjang untuk proses menghilangkan kontur yang tidak dibutuhkan. Nah, sekarang bagaimana bisa membentuk profil memanjang ini dalam bentuk long profile? Nah, seperti tadi, jadi Anda masuk ke profil, profil, nih. Jadi pilih alignmentnya yang dulu waktu kita bikin, jadi pakai alignment simulasi, add, kemudian draw, kemudian next, 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 next. Lalu kemudian ini terbentuk secara otomatis. Nah, inilah long profil memanjang di dalam perencanaan. Jadi di dalam konsep sipil 3D ini ada tiga. Pertama adalah situasi, view status pertama, kedua long memanjang, profil memanjang, ketiga adalah cross section. Jadi pembentukannya dalam bentuk tiga dimensi. Nah, sekarang dimensi pertama yang Anda lihat seperti ini, yang kedua adalah long memanjang, profil memanjang. Nah, inilah nilai trase ketika view ke pandangan depan, terus rata, kemudian naik, terus turun-turun, dan seterusnya. Seperti ini. Nah, sekarang terpotong kurang proporsional, kita mengupdate elevasinya supaya view-nya bisa kelihatan secara keseluruhan. Nah, ini masuk ke jadi masuk di elevasi, kemudian diambil 18 meter, diambil 24. Jadi seperti ini. Jadi kita angkat lagi kembali. Jadi bisa 32, ya 32. Jadi dibaca 32. Nah, ini akan bisa terbaca ya.
secara keseluruhan sudah view-nya sudah kelihatan. Nah, ini masih turun, berarti bisa di-upgrade lagi jadi 30. Jadi cukupkan 20 mungkin. Di sini 28. Oke. Nah, ini sudah kelihatan. Jadi secara keseluruhan, tapi masih ada di atas yang belum kelihatan. Jadi kita turunkan kembali. Jadi update lagi menjadi 25 mungkin. Ya, ini sudah kelihatan semua. Masih masih apa? Masih belum kelihatan semua. Jadi diupdate kembali. Jadi dirubah menjadi 30. Ini hanya coba-coba. Ya seperti inilah profil memanjang daripada bentukan seperti kontur yang Anda lihat. Ya, ada pertanyaan silakan. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Saya persilakan. Apa waktunya sudah cukup atau belum? Bagaimana? Belum, Pak. Sampai Oh, 30. oh 30 lagi ya, 30 menit. Oke. Ini sudah banyak yang tidak aktifkan kameranya nih. Iya, Aktifkan teman-teman kameranya. iya harus aktif. Itu loh Sudah Bang. saudara ayam. Sudah. Ya, yang lainnya diaktifkan. Muhammad Rizky Fadillah, Regina Pinkan. Ya, ini Haikal dengan semangat menyimak. Rahwandi, seperti Rahwandi, Adam belum. Rizky. Oh, kalau dan Rizky tidak diragukan lagi nih. Sah, sah, Musyawarah. sah. Roger dan Warta. Oh, Iya, udah diragukan lagi kalau dan Rizky. Burhanuddin Afandi. Oke, jadi saya lanjutkan bahwa proses di dalam desain jalan ini adalah proses yang memerlukan ketelitian dan kecermatan serta kesabaran. Karena semua nilai yang ada di dalam sini adalah perhitungan. Nah, jadi ada perhitungan matematikanya, nah, sehingga harus terintegrasi dengan hasil hitungan itu, lalu kemudian diaplikasikan dalam bentuk software. Seperti Anda melihat ini. Jadi nilai ini adalah nilai dari angka kontur yang ada, nah, sehingga akan membentuk sesuai dengan elevasi yang ada di kontur tersebut. Nah, seperti ini masih ditinggikan lagi, atau saya coba untuk memunculkan secara keseluruhan dengan nilai 45 mungkin. Saya coba-coba saja. Ya ternyata nilai 45 itu akan view-nya akan kelihatan secara keseluruhan daripada panjang trase ini. Tapi kayaknya Muhyiddin kenapa tiba-tiba pakai helm ini? Mudin, Saudara Mudin, Iya, Pak. musisi di mana? Kenapa Jalan itu, Pak. kayak, Ketumbit, kayak ketumbit. pakai Di helm? lain, Pak. Di kantor saya, Pak. Oh, Mau tapi kenapa ketumbit itu. backgroundnya helm? Pakai helm? Oh, tidak, Pak. Wallpaper saja itu, Pak. Background. Oh, kemarin ada wallpapernya Ultraman. Sekarang tidak ada ya? Eh, enggak ada, Pak. Masih Cuman ada, itu Pak. Masih ada, Ultraman masih itu, ada, Pak. Pak, masih ada. City, Pak. Ultraman, Pak. City, Oh Pak. iya, iya saya cari-cari mana nih Ultraman ini. Ya jadi teknik sipil itu harus tidak terlalu apa, harus ada selang-seling supaya dikira betul itu sekali. repres. Jadi repres kalau misalnya Betul. berfokus itu nanti jadi error. Jadi ada selingan-selingan. Ya Anda bisa maklumi. Tergantung daripada pribadi ya. Sekarang Anda melihat secara keseluruhan daripada naik turunnya trase ini. Nah, seperti di station 0450, kalau saya melihat dengan konturnya dari bawah atas, berarti daerah bukit. Jadi 0450.
Ini ternyata datanya betul 0,450. Nah, ini. Ternyata apa? Cekungan terbalik karena saya belum munculkan nilai-nilai. Coba saya munculkan. Nah, ini. Saya munculkan otomatis bisa kelihatan nilai-nilainya. Lalu Haikal Asmi bagaimana? Jelas? Jelas, Pak. Jadi ketika Anda membaca kontur, jadi posisi 47, 48, 49. Jadi ini menurun. Jadi 46, 45, kemudian 45, lalu kemudian 46 mungkin ya betul 46. Jadi ini daerah cekungan, daerah apa menurun. Jadi 47, 48. Jadi misalnya 2450, misalnya Anda melihat 0450 berarti ini daerah dataran rendah 2450. Seperti ini 2450. Nah ini. Nah ini Anda melihat. Nah, berarti dari ketinggian turun rata kemudian naik. Jadi sama halnya dengan seperti Anda lihat ini. Ini rata ini. Jadi kalau tidak ada kontur berarti bacanya rata. Kalau Anda melihat 45, 46, 47 dan seterusnya berarti naik. Tanjakan. Seperti itulah. Nah, Anda sudah melihat secara keseluruhan daripada jadi panjang trase ini adalah 4 kilo 188 meter seperti Anda lihat ini. 4 kilo 188. Ya. Saudara Roser, ada pertanyaan yang lainnya? Silakan. Rahwandi. Ya, Pak. Regina, mungkin ada any question, ada pertanyaan? Haikal Nur Arliansyah, silakan bertanya. Nggak ada, Pak. Adam, woi diganti lagi Adam di sini. Adam Rizky, bagaimana? Any question, ada pertanyaan? Kayaknya dilanjut dulu, Pak. Oke, Timbul sangat Oke, sangat bersemangat. Jadi ini adalah merupakan bentuk fisik ketika jalan ini dilewati oleh beberapa kontur. Jadi kontur sebenarnya yang kita butuhkan, kita boundary-nya itu 50 kiri, 50 kanan. Jadi kelihatan indah. Jadi misalnya saya ambil lupa. Jadi ini adalah as jalan. Bagaimana bisa membentuk badan jalan? Jadi Anda memilih, ada beberapa cara. Itu pakai offset manual, ada juga pakai sistem, tapi nanti pengembangannya lebih mengarah ke dengan menggunakan sistem. Nah, ini adalah offset dari as jalan kiri dan kanan. Misalnya Anda menginginkan jalannya lebar 3 meter, jadi ketik 3 lalu di offset kiri dan kanan. Nah, inilah bentuk jalan, ini as jalan center line, kemudian ini tepi aspal kiri dan tepi aspal kanan. Jadi totalnya lebar jalan itu adalah 6 meter. Dan 6 meter. Nah, jelas? Nah, sekarang untuk membuat bahu jalan, biasanya kalau jalan nasional atau jalan arteri, itu 2 meter. Jadi ketik 2 offset, lalu kemudian dipindahkan kiri, lalu dipindahkan ke kanan. Nah, inilah as jalan, offset tebal aspal 6 meter untuk bahu 2 meter. Jadi dalam hal ini kita ubah warnanya supaya lebih. Ini belum ada tercipta nilai PAI, nanti kita buat karena terlewatkan. Jadi saya bentuk PAI-nya, jadi ambil edit, kemudian edit alignment geometrik, kemudian pilih nih. Sorry, dari berangkat dari awal. Sorry. Ya, ini ke kanan, terus enter, lalu ditarik berapa nilainya. Nah, sekarang ada membentuk.
Ya. Jadi karena bergeser, jadi dihapus ini sebelah kanan dan kirinya, dihapus karena ada bentukan baru. Nah ini. Jadi nilai R-nya ini adalah ketika Anda melihat tadi, kalau ada yang nilainya ganjil, berarti tidak tepat untuk nilai radiusnya. Ya. Jadi diopset kembali 3 meter untuk bahu jalan, 3 meter untuk kiri, terus untuk bahu jalan 2 meter, terus 2 meter. Nah, ini sudah bentukan jalannya, sehingga secara otomatis akan membentuk seperti ini. Ya, cukup jelas. Musyawarah bagaimana? Ada ingin ditanya? Ya, musyawarah ini saya backgroundnya di tepi pantai. Dibiduk dia Pak, dibiduk. Iya, di Biduk berarti nih, di Biduk-Biduk. Tapi tidak berkedip-kedip, berarti backgroundnya diganti kali. Gerak-gerak backgroundnya Pak. Ya, jadi secara keseluruhan tidak sudah membentuk eh, profil memanjang sesuai dengan trase yang dilewati oleh beberapa kontur. Jadi untuk memberikan label di dalam kontur itu seperti ini. Jadi Anda tinggal mengklik di daerah mana yang perlu di labeling seperti ini dan seterusnya. Nah, ini sangat jelas. Oke. Ini tidak dibutuhkan. Sebenarnya yang dibutuhkan itu saya ambil 50 meter. Nah, ini yang dibutuhkan. Jadi selebihnya dihapus saja. Tapi untuk proses menghapus itu butuh waktu yang panjang untuk membersihkan. Jadi kontur yang ada di luar ini dihapus. Ya, nah, seperti ini saya coba berikan satu contoh aja di dalam menghapus seperti. Nah, ini harus munculkan grid-gridnya untuk menghapus. Nah, jadi selection, edit, delete line, kemudian menghapus. Nah, ini sudah terhapus ya. Jadi tidak dibutuhkan kontur. Jadi batas border ini yang kita butuhkan. Nah, jadi proses menghapusnya seperti ini. Karena kalau muncul semua konturnya mengganggu, view-nya mengganggu. Karena hal itu kan tidak dibutuhkan. Jadi cukup dihapus. Ya silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan sambil menyusun pertanyaan. Silakan. Adam Rizky. Saudara Adam Rizky ada komentar? Waduh, kayaknya belum ada ini, Pak. Pak, Pak, AutoCAD-nya nge-freeze, Pak, di sini, Pak. Kenapa toketnya? Nge-freeze. Nggak gerak ini, Pak. Oh, udah bergerak. Iya. Di sini bergerak. Ini pergerakan saya Anda lihat ya. Tidak ada ini, Pak. Atau HP Nggak saya. ada Tidak Pak, ada. sama Pak, nggak ada juga. Kalau yang lainnya, Sama Pak, sama. Saudara ada. Roser, Apa sama? Sama Pak, sama. Nggak ada. Nggak ada Pak, nggak ada. Ikut nggak ada. ketua aja nih Pak, ikut Aduh. ketua aja nih. Error sepertinya Pak. Oh, Nah, ada saya Pak. tidak ada. Coba saya Android pilih dulu. Kasih masuk lagi kembali ke share. Iya ada ini. Mungkin bermasalah ini Pak Zoom-nya Pak.
Mungkin Tidak. Adam ini Pak, bohong kali deh ini. Saya ada gerak dikit-dikit Pak. Pak, Dikit-dikit bagaimana? ini. Sudah gerak, Saudara Di- Sandi? Dikit-dikit Pak, Sudah ada, Pak. dikit-dikit. Sudah ada. Ada Sudah geraknya, kelihatan? Pak. Cuman patah-patah. Alhamdulillah, ada sedikit, Pak. Iya, karena pergerakan saya dikit cepat, jadi mungkin memori untuk Zoom itu terbatas. Ya, Iya, Pak. Atas Mungkin Zoom tidak itu. sanggup sudah kan, kira-kira Pak. pengaruhnya itu. Betul, betul, betul. Nah, sekarang sudah tidak terkoneksi dengan kontur yang lainnya, tinggal ini saja. Waladol. Jadi tinggal ini saja yang tidak Amin. terkoneksi, dihapus. Nah, sekarang sudah bersih. Ya, jadi tinggal dihapus ini. Tinggal dihapus kalau masih ada titik yang sekarang klik kanan, ya bordernya dihapus, warna merahnya dihilangkan. Nah, ini kelihatan. Sudah kelihatan? Nah, Sudah. karena ini satu kesatuan yang yang terikat, jadi harus dihapus satu-satu. Tujuannya adalah untuk memperindah aja. Jadi bordernya tadi 50 meter kiri, 50 meter kanan. Artinya pada saat penggambaran cross sectionnya itu bisa muncul dari as jalan kiri 50 meter dan kanan 50 meter. Nah, itu maksudnya. Jadi penggambaran ini 50 meter kiri, 50 meter kanan. Jadi terkait dengan penghapusan itu tadi harus menghapus satu-satu. Berarti Anda sudah paham bahwa dalam penghapusan itu kayak seperti tadi. Kemudian sekarang belum tergambar terkait dengan super elevasi. Ya, sekarang saya bagaimana bisa menggambar super elevasi? Anda perhatikan bagaimana bisa diperhatikan kalau misalnya Anda tidak view-nya tidak maksimal ya. Bagaimana sudah? Sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah Pak. Ya, jadi sekarang membentuk nilai super elevasi pada daerah masing-masing tikungan. Nah, sekarang Anda pilih, karena super elevasi itu adalah titik ikatnya pada as jalan. Nah, seperti ini. Jadi diseleksi, kemudian Anda melihat ini di toolbar di bagian atas. Ya, lihat, Pak. Ya, seleksi, kemudian calculate speed now. Nah, ini Anda melihat next. Karena jalannya tadi lebar 6 meter, ini ikat titik. Berarti 3 meter, maksudnya 3 meter kiri, 3 meter kanan. Jadi nilai normalnya itu 3% dari as jalan. Lalu kemudian next. Untuk bahu jalan tadi menggunakan 2. Lalu kemudian untuk elevasi bahu jalan itu 5%. Jadi Anda menggunakan 5%. Kemudian next. Apply curve smoothing, automatic resolve overlap, finish. Ya, kemudian akan membentuk secara otomatis pada ini. Ini adalah super elevasi yang pernah saya jelaskan pada pertemuan awal dalam bentuk kurva seperti ini Anda melihat. Jadi nilai super elevasi yang ada pada tikungan ini itu tercermin pada view plan seperti ini. Jadi P1, P2, P3, P4 dan seterusnya. Ini akan terbentuk secara menyeluruh sampai di poin 4187. Jadi jalannya ini ketika Anda berkendara lurus, rata, kemudian naik sedikit, lalu kemudian berbelok arah, turun, naik, kemudian naik lagi, dan seterusnya. Inilah namanya profil memanjang. Jadi profil memanjang ini digunakan untuk mendesain seperti slide awal tadi terkait dengan grade. Jadi jalan dalam kota itu tidak bisa lebih daripada 10%. Karena dia harus posisinya lebih maksimal 4-8% dalam kota.
Kalau misalnya terlalu menanjak dalam kota akan berdampak kepada pertumbuhan kota. Jadi makanya untuk di luar kota itu maksimal kalau jalan arteri, jalan kecepatan tinggi itu 8%. Pokoknya grade-nya harus dicapai 8%. Nah, inilah pentingnya geometri jalan untuk dipahami terkait dengan profil memanjang dan melintang. Nah, untuk memunculkan nilai grade ini nanti sesi berikutnya karena terkait dengan desain perkerasan lentur. Ini bukunya ini ada 2 buku. Minta Saya boleh nggak jelas. Pak? Minta. Tunggu saya perlihatkan dulu videonya, saya kasih jelas karena video saya kasih blur. Ya, nah, ini yang jelaskan. Nah, inilah buku yang digunakan sebagai dasar perencanaan geometri. Buka Jelas harga kan? berapa, Pak? Kalau ini Habirhan Sondang MSCE. Nah, kalau Belinya di mana Pak perkerasan belinya? Yang second ada. bisa di search di Nanti difotokan aja, Pak. Ini penerbitnya Nova. Nah, bisa beli online. Kalau di Berau mungkin 5 hari baru sampai itu. Dulu saya beli masih apa ini? Udah lama nih saya beli. Kalau titip sama bapak dari Makassar bisa kah, Pak? Nah, ini masalahnya kapan saya ke Berau? Betul. Wah, Nah, kok ini. tepar Terlalu gitu Pak? sibuk, Bapak. Nah, ini. Nah, ini penjelasannya sangat komprehensif. Jadi apa yang saya buat di dalam sipil 3D tadi, konsepnya saya ambil dari sini. Nah, ini Anda wajib ya kalau misalnya harus miliki ini. Ya, bisa di capture. Ya, salah seorang bisa capture nanti dibagi. Ngeblur Pak. Nanti Bapak kirim aja ya. Wah, masalahnya kapan saya berangkat ke Berau? Jangan sampai Dibelikan mata tiket kuliahnya nanti, sudah Pak, habis sama Denny, baru Pak. saya muncul. Iya, masalahnya Kirimkan jangan sampai. fotonya aja, Bapak. Ya, Fotokan aja, Pak. oke. Fotokan aja, Nanti Pak. saya fotokan, saya bagi di kelas pagi dan malam. Oke, Pak. Terima kasih. Gelo Musa ada auroranya, cuy. Ya, saya blurkan kembali karena background saya kurang mendukung. Ya, inilah beberapa pembahasan untuk selanjutnya terkait dengan penjelasan tadi. Saya mencoba untuk membentuk nilai SCS. Ternyata ada error. Sedangkan saya ada tadi pembentukan, ada bacaan error. Nah, seperti ini Bahasan email tadi. kartu Pak. Ya, bagaimana? Nggak usah didengarin Pak. Bercanda. Iya. Burhan dah Kalau ada serius, poin, Pak, nah memperhatikan. iya. Kalau ada poin-poin bercanda, bercanda. Tapi kalau misalnya saya serius, ada juga serius mendengar. Iya Bur. Betul. Nggak boleh begitu Bur. Dia bercanda terus, Iya. Pak, nah Bur, memperhatikan. kenapa begitu, Bur? Kenapa aku? Ya, oke lah. Pembahasan untuk malam ini, eh insya Allah minggu depan saya akan membahas terkait dengan 2 dimensi untuk tikungan tadi. Karena sistem tadi saya berupaya untuk menstabilkan, ternyata pada ludin pertama tadi ada masalah. Sehingga saya akan cari masalahnya, nanti saya akan jelaskan kepada Anda ketika terkait masalah apa yang sehingga tidak bisa terbuat nilai SCS tadi. Jadi semua ini terintegrasi secara otomatis, tidak ada manual, semuanya sistem yang digunakan terkait dengan apa yang Anda lihat tadi. Saya tidak menerawing manual, ini otomatis. Jadi ketika memasukkan nilai data-data itu harus lebih berhati-hati karena dengan nilai data-data yang tadi saya masukkan itu akan dikembangkan, akan mengikat sampai output selesai. Jadi makanya harus berhati-hati ketika memilih
data-data yang akan dimasukkan di dalam perencanaan ini. Ya, karena ini koreksinya, ini pentingnya karena ketika ada revisi, hanya merevisi bagian sini, secara otomatis akan terkoneksi ke profil memanjang dan kita akan memasuki nanti terkait dengan cross section. Jadi sekarang view-nya ada dua, view plan, profil memanjang, terus masih ada satu cross section. Jadi semua view ini terkoneksi secara otomatis. Jadi apa yang Anda masukkan akan tercipta sesuai dengan masukan Anda. Ketika masukan salah misalnya, akan outputnya juga akan jadi salah. Nah, inilah perlunya berhati-hati, penuh dengan kesabaran, ketelitian, sehingga akan menciptakan efek yang lebih bagus di dalam perencanaan. Jadi nanti, jadi outputnya nanti seperti ini. Coba saya kasih lihat dulu. Seperti nanti outputnya seperti ini. Jelas bisa dilihat? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Zoom Ya, lagi, Pak. seperti Zoom nanti. lagi, Pak. Nah, seperti nanti outputnya. Jadi ada PI, ada kurva yang tadi saya sudah buatkan, ada nilai-nilai kurva di dalam tabel ini. Ini menjelaskan identity PI secara tuntas, nilai superipasi, kecepatan rencana misalnya R-nya sekian, terus kecepatan 30 km per jam, nilai TC, nilai S, LC, LS1, 2, dan theta itu akan muncul secara otomatis. Nanti saya jelaskan perlahan setiap pertemuan. Ya, demikianlah pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar bagi di dalam perencanaan geometrik jalan ini, sehingga dengan pemahaman yang bagus terkait dengan perencanaan ini akan berakibat positif ketika berhadapan dengan job seperti ini. Inilah pentingnya menguasai geometrik jalan dengan pendekatan-pendekatan menggunakan IT. Ini yang penting kita harus digarisbawahi, karena dengan menggunakan teknologi IT yang terus berkembang akan mampu kita di dalam menyelesaikan pekerjaan setingkat serumit apapun. Yang penting sejalan dengan perkembangan IT. Yang penting konsep manualnya dipahami, konsep dasarnya dipahami. Nah, sehingga ketika berinteraksi dengan job yang seiring dengan pekerjaan ini, karena pengembangannya ini bukan hanya dalam bentuk geometrik, banyak. Anda bisa mendesain drainase misalnya, mendesain bangunan air. Nah, ini bisa ini aplikatif, tergantung arahnya Anda mau kemana. Nah, dengan penguasaan sipil 3D dan konsep-konsep dasarnya akan memberikan nuansa keleluasaan di dalam berpikir dalam bentuk desain. Nah, ini banyak tools-tools yang akan membantu. Tergantung sejauh mana Anda penguasaan Anda, atau maksud saya Anda belajar begitu. Ya, demikianlah pada pertemuan pada malam hari ini. Saya mohon maaf ketika terjadi tutur kata yang tidak seiring dengan kata hati Anda, yang membuat Anda tersinggung mungkin, sehingga saya minta maaf. Nah, demikianlah pembelajaran pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayam-ayam, kata-kata. Kata-kata hari ini. Bor. Semangat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya Musau, SS kelakuan Musau. Akmal, Bu. Musau, mewing, Musau, mewing.
Cabut gigimu itu, Yam. Gila.